Aku lagi baca artikel tentang invasi Teluk Babi. Invasi Teluk Babi? Apa tuh bang? Ini bang, jadi invasi Teluk Babi ini terjadi pada tanggal 17 April 1961 dan dilakukan pertama kali oleh Amerika Serikat. Dan mengapa sih invasi Teluk Babi ini? Jadi mengacir dari histori, dari Amerika Serikat memiliki berbagai bisnis yang menyediakan berbagai kebutuhan seperti gula, tembakau, beras dan kopi ini menganggap bahwa Kuba penting untuknya. Demi menjaga keberlangsungan bisnisnya di Kuba, Amerika membangun hubungan diplomatik dengan Kuba. Lalu pada tahun 1952 terjadi sebuah kudeta di Kuba yang dilakukan oleh Fulgencio Batista. Kudeta yang dilakukan ini sangat menguntungkan bagi Amerika karena kepentingannya diutamakan oleh Batista. Selain itu, kudeta ini juga menyebabkan berbagai kekacauan, kayak berhentinya proses pemilihan presiden, orang-orang miskin di Kuba makin melarat, dan banyak lagi. Nah, setelah itu pemerintah Batista berjalan kurang lebih selama 6 tahun lah bang kalau nggak salah, sejak 1952 sampai 1959. Nah, pada 1959 muncul seorang tokoh pemimpin yang membawa paham sosial komunis pertama di Kuba, yaitu Fidel Castro. Nah, si Fidel Castro ini tokoh yang berhasil menjatuhkan kekuasaan Fulgencio Batista. Kemunculannya ini didukung oleh kelompok komunis di Kuba yang jelas memiliki perbedaan ideologi dengan Amerika. Hal ini tentu Amerika Serikat mengalami panic attack. Fidel Castro mampu mengubah Kuba yang tadinya merupakan sumber kekayaan bagi orang-orang Amerika Serikat menjadi simbol manusia yang menolak kekuasaan negara tersebut. Peristiwa Teluk Babi ini memiliki arti penting bagi negara Kuba dan Fidel Castro. Hal ini disebabkan karena hal ini dapat memperkuat kedudukan Fidel Castro sebagai presiden Kuba yang berhaluan komunis. Nah, kurang lebih seperti itu bang cerita yang aku baca. Wah, makasih bang ya. Oke bang, sabar bang. Gimana kita cari orang aja bang? Buat boleh tuh bang. Bertanya-tanya apakah mereka tahu tentang Boleh bang. Kuba. Gimana bang? Ya. Oke lah. Kalau mereka tahu kan bang tentang invasi yang terjadi di Teluk Babi. Wah, Teluk Babi. Mana bang? Kali lo. Sabar sini dulu bang. Sebelum abang mau cabut, kita nggak invasi Teluk Babi tuh bang? Tahu bang. Apa itu bang? Aku mau nanya dikit nih. Kalau karena abang katanya udah tahu nih apa invasi Teluk Babi itu. Tuh, aku mau nanya bang, apa sih mulanya Teluk Babi itu? Awal mula terjadinya bang? Oke, awal mulanya itu pada masa Amerika Serikat sama Kuba itu berkonflik. Nah, konfliknya itu tuh gara-gara si Fidel Castro itu pidato pada sidang PBB pada tahun 1960 dan pada saat itu berlangsung 4 jam. 4 jam bang? Iya, 4 jam. Terus 4 jam. Nah, Fidel Castro itu dikritik habis-habisan kebijakan intervensi Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Jadi itu Amerika Serikat merespon pidatonya si Fidel Castro itu dengan melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Oh. Di sisi lain juga si Kuba ini mengambil 383 di perusahaan swasta. Iya. Bang? Kayak perusahaan swasta gitu. Oh. Dan menasionalisasikan 166 perusahaan Amerika Serikat melalui kebijakan Institut Nasional untuk Pembaruan Agraria. Oh, seperti itu bang? Ya. Udah segitu ya bang? Iya, segitu aja bang. Wah, makasih bang. Oke, makasih. Abang tahu nggak bang tentang invasi Teluk Babi? Oh, tahu. Tahu. Coba abang jelaskan dong sedikit saja tentang invasi yang abang ketahui tentang Teluk Babi tersebut. Oh, saya tahu penyelesaiannya aja nih. Oh, apa itu bang? Jadi pada tanggal 27 Oktober 1962 ya,
Mayor Rudolf Anderson yang merupakan pilot U-2 Amerika Serikat ditembak jatuh dan dibunuh di atas Kuba. Meski begitu, JFK menyimpulkan bahwa Khrushchev tidak mungkin memberikan perintah untuk menembak jatuh pesawat Rudolf Anderson. Lalu, di makam harinya, Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy Ya. bertemu dengan Duta Besar Uni Soviet bernama Anatoly Dobrin untuk membahas krisis misil Kuba. Hasil pertemuan tersebut menemui titik terang. Ya. Nah, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1962, krisis Kuba tahun 1962 berakhir setelah Khrushchev menulis surat terbuka untuk JFK yang menyatakan setuju untuk menarik rudal miliknya. Namun, dengan syarat Amerika Serikat tidak akan menyerang Kuba dan berjanji menarik rudalnya dari Turki, Presiden John F. Kennedy pun menyetujui perjanjian tersebut dan merespons dengan damai. Begitulah akhirnya. Wah, kayak gitu Bang. Oke, gitu ya Bang. Abang cuma tahu segitu aja Bang. Ya, tahu Waduh, segitu. sayang sekali. Terima kasih loh, Bang. Makasih, Bang. Ya. Uni Soviet. Karena kegagalan invasi tersebut, hubungan Uni Soviet sama Kuba itu semakin erat. Sama-sama komunis mereka ya Bang. Iya, gara-gara itu jadi Iya. putus hubungan sama mereka. Oke, Bang. Baru hubungan erat antara Uni Soviet Ya. sama Kuba ini juga memiliki akibat. Akibatnya ada krisis misil di Kuba Ya. pada tahun 1962. Buat yang belum tahu, ini krisis gara-gara misil di Kuba itu ini ya, apa ya? Gara-gara adu kekuatan rudal Oh, antara itu Uni Soviet sama Amerika Serikat. Oh, oke, Bang. Baru setelah peristiwa invasi tersebut, Amerika tetap nggak menyerah loh. Kennedy ini menjalani Hebat. operasi lain Gimana? yang dinamakan Operasi Mongose Musik. pada 30 November 1961. Mengetahui itu, Uni Soviet ya mengancam balik lah Amerika ya kan. Apabila Amerika menyerang Kuba, ya Uni Soviet nggak tinggal diam. Akhirnya Uni Soviet menanam rudal di Kuba. Untuk agar Amerika tidak Ya, menyerang. betul. Seperti itu. Tapi yang lucunya lagi, peristiwa itu cuma 13 hari loh terjadi. 12 hari Bang. Waktu yang bentar kan? Waktu yang bener. Berakhir dengan kesepakatan antara John F. Kennedy dengan Nikita Khrushchev pada tanggal 28 Oktober Ya. 1962. Nah, Amerika Serikat ini berjanji tidak akan menguasai Kuba Ya. dan melucuti rudal-rudalnya di Turki, sedangkan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba. Nah, gitu. Oh, udah gitu aja Bang akhirnya Bang. Iya, gitu aja. Berakhir damai antara Kuba dan Amerika. Iya. Bang, udah siap. Pada intinya ya gitu Bang, kayak kata orang-orang ini. Kuba itu Amerika menginvasi pada Kuba waktu itu pada tahun 1952 sampai 1959. Jadi ya itu akhirnya ya mereka berdamai antara Amerika dan Kubanya karena tidak ingin terjadi perang gitu ya Bang. Jadi udah Bang, segitu aja mungkin dari video ini kali ya Bang. Yaudah. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan kunto haji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya. Berikan tengah